Slot memori RAM, Random Access Memory, ialah komponen yang paling menonjol berikutnya yang berada di motherboard. Slot ini dirancang untuk modul yang menyimpan chip memori yang mendukung sebagai penyokong memori utama dan digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan untuk CPU. Banyak jenis memori yang tersedia untuk PC saat ini. Dalam bab ini, Anda akan mengenali tampilan dan spesifikasi slot pada motherboard agar Anda dapat mengidentifikasikannya dan memasang atau mengganti RAM dengan tepat. Sebagian besar PC saat ini menggunakan chip memori yang disusun pada papan sirkuit kecil. Salah satu jenisnya ialah Dual Inline Memory Module atau biasa disingkat dengan DIMM. DIMM saat ini berbeda dalam jumlah konduktor atau pin yang digunakan pada setiap faktor bentuk fisik tertentu. Beberapa contoh umum ialah konfigurasi 168, 184, 240, dan 288 pin. Selain itu, laptop memori tersedia dalam faktor bentuk yang lebih kecil yang dikenal sebagai Small Outline DIMMs, SODIMM, dan Micro DIMM. Single Inline Memory Module atau SIMM ialah versi faktor bentuk memori yang lebih tua yang memulai tren meletakkan chip memori pada modul. Berikut ini ialah tampilan layar yang menunjukkan faktor bentuk modul memori dan ada beberapa yang pernah populer. Jika kita perhatikan dengan seksama, faktor bentuk modul ini pada dasarnya terlihat sama, tetapi ukuran modul dan taki kunci di antara pin di sepanjang bagian bawah berbeda. Kita bisa melihat terdapat 4 slot memori dan soket CPU. Terkadang jumlah memori utama yang terpasang tidak cukup untuk menyediakan tambahan permintaan sumber daya memori dari aplikasi yang baru diluncurkan. Saat kondisi ini terjadi, pengguna mungkin menerima pesan kesalahan, kehabisan memori, dan aplikasi mungkin gagal diinstal. Salah satu solusinya adalah dengan menggunakan hard disk sebagai RAM tambahan. Ruang pada hard drive ini dikenal sebagai file swap atau file paging. Teknologi ini secara umum dikenal sebagai memori virtual. File swap pagefile.sys dalam sistem operasi Microsoft modern adalah ruang yang dioptimalkan yang dapat mengirimkan informasi ke RAM atas permintaan memori pengontrol. Dengan demikian akan bekerja lebih cepat dibandingkan dengan jika dikirimkan melalui drive penyimpanan umum. Yang harus diperhatikan ialah bahwa virtual memory tidak bisa digunakan secara langsung dari hard drive. Virtual memory harus dimasukkan ke dalam RAM karena RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang sudah ada sebelumnya dan kemudian isi RAM dipindahkan ke hard drive untuk memberi ruang. Pengontrol memori ialah chip yang mengelola akses ke RAM serta adaptor yang memiliki beberapa alamat memori perangkat keras yang disediakan untuk komunikasi dengan prosesor. Meskipun demikian, terlalu mengandalkan hasil memori virtual di seluruh sistem akan memperlambat sistem kerja. Maka dari itu, solusi yang murah dan sangat efektif ialah menambahkan memori fisik ke sistem, sehingga mengurangi ketergantungannya pada memori virtual. Selain RAM, jenis memori lainnya yang terdapat pada kebanyakan PC ialah memori cache. Memori ini berukuran kecil dan terletak strategis di antara CPU dan RAM. Cache ialah bentuk memori yang sangat cepat yang dipalsukan dari RAM statis. Cache meningkatkan kinerja sistem dengan memprediksi apa yang diminta oleh CPU berikutnya dan mengambil informasi ini sebelum diminta. Sehingga ini memungkinkan cache ukurannya lebih kecil dari RAM itu sendiri, hanya data dan kode yang terakhir digunakan untuk digunakan selanjutnya yang disimpan di dalam cache. Terdapat 3 penunjukan cache yang berbeda. Level 1 cache atau L1 cache ialah yang terkecil dan tercepat. Level 1 berada di prosesor mati yang merupakan bagian terpadu dari pola manufaktur yang digunakan untuk mencap jalur prosesor ke dalam chip silikon. Definisi cache L1 tidak banyak berubah selama bertahun-tahun.
cache level 2 dan level 3 dulu berada di motherboard, akan tetapi sekarang sudah dipindahkan ke prosesor mati. Perbedaan terbesarnya ialah pada kecepatan dan apa yang ketiga level cache ini bagikan. Cache level 2. Cache level 2 lebih besar tetapi sedikit lebih lambat dari cache level 1. Untuk prosesor dengan beberapa inti, setiap inti umumnya akan memiliki cache level 1 dan level 2. Beberapa prosesor berbagi cache level 2 yang sama di antara inti. Cache level 3. Cache level 3 lebih besar dan lebih lambat dari level 1 atau level 2 dan biasanya dibagikan di antara semua inti prosesor. Urutan peningkatan kapasitas dan jarak dari prosesor mati ialah cache level 1, cache level 2, cache level 3, RAM, hard disk drive, dan solid state drive. Ini juga merupakan urutan penurunan kecepatan. Berikut daftar yang mencakup kapasitas representatif dari jenis memori ini. Kapasitas cache adalah untuk setiap inti dari prosesor Intel Core i7 asli. Salah satu cara untuk mengetahui berapa banyak cache yang diminta sistem Anda ialah dengan menggunakan utilitas seperti CPU-Z, seperti yang ditunjukkan pada tampilan layar ini. CPU-Z adalah freeware yang dapat menunjukkan jumlah cache, prosesor, nama dan nomor motherboard dan chipset, dan spesifikasi memori. Anda bisa mendownload langsung dari www.cpuid.com.